Jadi polinom atau suku banyak itu ditulis dalam bentuk fx sama dengan A0 x pangkat n tambah A1 x pangkat n min 1 tambah A2 x pangkat n min 2 sampai dengan AN. Di mana A0, A1 sampai AN itu anggota bilangan real. Kita sebut sebagai koefisien polinom. N-nya bilangan cacah. Kita sebut sebagai derajat polinom. Ini derajat polinom. Ini kita sebut sebagai koefisien polinom. Gitu ya. Nah, kalau saya punya dua buah polinom, katakanlah fx sama dengan yang tadi, kemudian saya punya di sini gx sama dengan b0 x pangkat n tambah b1 x pangkat n min 1 sampai bn. Ini dua buah polinom kita anggap sama, ya, disebut dua buah polinom yang sama. Itu kalau A0 sama dengan B0, A1 sama dengan B1, sampai AN sama dengan BN. Nah, ini yang kita sebut sebagai kesamaan polinom. Lalu berikutnya, jadi ini mungkin nomor 1 begitu ya. Yang kedua, saya bisa menuliskan, katakanlah saya punya sebuah polinom derajat 3, yaitu AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, dituliskan menjadi AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, seperti itu. Lalu kita keluarkan X-nya di sini. Ya. Kemudian kita mengeluarkan lagi bentuk yang di dalam X-nya menjadi seperti ini. Ya. Nah, di sini maksudnya adalah kalau misalkan saya punya X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 1, katakanlah. Pada pembagian langsung, ketika saya membaginya dengan X min 1, maka kita tinggal mengalihkan dengan X kuadrat, X pangkat 3 min X kuadrat, lalu kita kurangi menjadi min X kuadrat plus X min 1. Lalu kita kalikan lagi X-nya dengan unsur yang membuat dia menjadi min X kuadrat, yaitu min X, jadi min X kuadrat plus X, lalu kita kurangi lagi, maka ini hilang, kita menyisakan di situ negatif 1. Maka bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 1 dibagi dengan X kuadrat min X, itu bisa dituliskan menjadi X min 1 yang kita sebut sebagai hasil bagi, ditambah dengan negatif 1 dibagi X kuadrat min X, yang disebut ini adalah sisa pembagiannya, begitu ya. Tapi di sini sorry, bukan sisa pembagian. Maksudnya gini aja, saya tuliskan begini dulu sebentar ya. Nah, gini. Nah, gini aja dulu. Nah, X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 1 dibagi X kuadrat min X bisa dituliskan menjadi bentuk seperti ini. Sama seperti kalau saya punya 8 dibagi 3, 2, sisanya 2, berarti saya bisa menuliskan 8/3 itu 2 tambah 2/3. Nah, saya juga bisa menuliskan menjadi X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 1 sama dengan, tadi kan katanya kalau dibagi dengan X min 1, ya, hasilnya, nah ini terbalik ya. Terbalik, sorry. Dibagi dengan X min 1,
hasilnya adalah X kuadrat min X. Gitu kan ya. Lalu kemudian saya kalikan, dia ketemu di sini plus min 1. Begitu ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan secara umum ini adalah Fx. Kalau saya bagi dengan Bx, hasilnya adalah Hx, sisanya adalah Sx. Nah, kita sebutnya seperti itu. Gitu ya. Nah, di mana si Sx ini ya itu akan berderajat maksimum kalau misalkan saya punya di sini, katakanlah ini derajatnya adalah derajat N, katakanlah begitu ya. Kemudian kita punya pembaginya adalah derajatnya adalah derajat M yang kurang dari sama dengan N, gitu ya. Maka si Hx ini derajatnya adalah N kurang M, sedangkan si Sx ini ya akan berderajat maksimum M min 1. Begitu ya. Jadi kalau dibagi dengan X min 1, maksimumnya derajat 0 alias konstanta seperti itu. Kalau dibaginya derajat 2, maksimumnya derajat 1. Nanti kalau hasilnya derajat 0 boleh nggak? Boleh, karena kan di situ maksimum. Kalau dibagi derajat 3, yang maksimumnya bisa derajat 2. Jadi bentuk sisanya bisa saja nanti bentuk kuadrat. Kalau dia bentuknya pangkat 1, boleh. Karena kan disebutnya maksimum pangkat 2 gitu loh. Ya, itu maksudnya seperti itu. Kalau itu kita lakukan dengan cara pembagian langsung kan. Kita bagi dengan cara pembagian langsung. Nah, ini halaman berikutnya ya. Saya lanjut ke halaman 2. Atau tadi ada yang mau menuliskan dulu atau melakukan SS, silakan di halaman 1. Ya, baik. Kalau sudah lanjut ke halaman 2. Nah, cara kedua, ya kita bisa melakukan dengan cara Horner. Ya, dengan cara Horner itu seperti yang dituliskan pada slide pertama yang ini. Nah, ini nih. Ini adalah cara Horner itu idenya seperti itu. Jadi kita akan melakukannya dari AX tambah B gitu ya. Jadi kita hitung mulai dengan polinom derajat 1, lalu hasilnya digandakan dengan X, lalu ditambah dengan C, untuk memperoleh nilai AX kuadrat plus BX plus C. Selanjutnya digandakan lagi dengan si X, ditambah dengan D, untuk memperoleh AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Nah, idenya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Prosedurnya adalah sebagai berikut. Contohnya sama dengan yang tadi, misalkan X pangkat 3, ya, min 2X kuadrat, yang tadi itu adalah plus X min 1, kita bagi dengan X min 1, ya. Dengan cara Horner kita melakukannya dengan cara demikian. Kita menempatkan polinom si pembilangnya itu hanya koefisiennya saja. Mulai dari pangkat tertinggi, yaitu di sini kan 1. Selanjutnya pangkat 2-nya min 2, pangkat 1-nya 1, pangkat 0-nya min 1. Ya. Nah, selanjutnya ini kita bagi dengan X min 1. Ya. Berarti kita akan punya nanti di sini artinya kita mau mencari nilai polinom untuk X tertentu. Jadi kalau untuk X min 1, berarti kita akan mencari nilai polinom untuk X sama dengan 1. Ya. Nah, kita akan masukkan ke sini. Satunya kita turunkan seperti algoritma yang tadi. Mulai dari bentuk terakhir. Lalu kita kalikan dengan 1. Ya. Kemudian kita jumlahkan dengan min 2. Hasilnya min 1. Lalu kita kalikan lagi dengan 1. Kita jumlahkan jadi 0. Kalikan lagi dengan 1.
lalu dijumlahkan jadi min 1. Ini adalah sisa bagi yang tadi kita peroleh dengan menggunakan pembagian langsung. Dan ini merupakan hasil bagi yang dibacanya adalah sebagai berikut. Mulai dari depan, itu berarti pangkat 2, berarti 1 kali X kuadrat. Kemudian di sini min 1 kali X pangkat 1. Di sini adalah 0 kali X pangkat 0. Yang bisa dituliskan menjadi X kuadrat min X. Ya, sama seperti yang tadi, kita punya hasil baginya X kuadrat min X dengan sisa baginya min 1. Begitu. Ya. Nah, itu dengan cara Horner. Oke, silakan kalau mau DSS dulu. Lanjut, kalau sudah. Masuk berikutnya adalah yang ketiga, teorema akar-akar Vieta. Nah, kalau dulu waktu di persamaan kuadrat kita hanya melihat pada bentuk yang derajatnya 2. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang derajatnya itu secara umum gitu ya, derajat n. Jadi kita punya bentuknya A0 X pangkat n tambah A1 X pangkat n-1 tambah A2 X pangkat n-2 seterusnya sampai dengan AN sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai apa? Persamaan katakanlah derajat n gitu ya. Dan tentu dia akan punya maksimum akar-akarnya itu maksimum sebanyak n gitu ya. Nah, kita bisa tuliskan bentuk yang menjadi A0 kalikan X min X1, X min X2, dan seterusnya sampai dengan X min Xn sama dengan 0, karena tadi kan persamaan derajat n itu mempunyai maksimum n akar, berarti yang dimaksud dengan akar kan seperti baris kedua ini. Berarti saya bisa menuliskan faktornya adalah X min X1 sampai X min Xn, gitu kan ya. Maka kita akan mempunyai hubungan di antara akar-akar tersebut adalah sebagai berikut. Bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi nanti A0 X pangkat N, gitu kan ya. A0 X pangkat N, kemudian berikutnya kita punya untuk yang X pangkat N-1, itu adalah ada A0-nya juga. Ya, kemudian di sini ada unsur kan X pangkat N-1 berarti X1 tambah dan seterusnya sampai dengan Xn, gitu kan ya. Karena kan ada A0X. Di sininya ada negatif ya, saya kira ya. Depannya ada negatif. Nah, gitu ya. Dan min A0X kali X pangkat N-1 kali X1 dan seterusnya. Kemudian di sini untuk yang berikutnya, yaitu X1 kali X2 dan seterusnya sampai Xn-1 Xn, itu buat X pangkat N-2 dan seterusnya. Gitu ya. Sampai nanti bentuk yang terakhir itu adalah min 1 pangkat N ya kali A0 kali X1 sampai dengan Xn. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi kita punya hubungan di antara akar-akar tersebut, kita kaitkan ini. Artinya ini kan A0 X pangkat N sudah sama. Oh, berarti A1-nya sama dengan ini. Nah, A1 sama dengan minus A0 kalikan ini. Ya. Kita akan punya di sini berarti X1 sampai dengan Xn sama dengan min A1 per A0. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah A2 sama dengan ini. Maka kita akan punya di sini seperti berikut. X1, X2, dan seterusnya sampai Xn-1 Xn. Maka kita punya X1, X2, dan seterusnya ini sampai Xn-1 Xn. Ini sama dengan A2 dibagi A0. Ya. Nah,
Terus kita lakukan, nanti Anda akan mendapatkan X1 sampai dengan Xn juga sama, gitu ya. Yaitu kita punya apa? AN sama dengan X1 sampai dengan Xn dikalikan min 1 pangkat N kali A0, gitu ya. Nah, kita akan punya di sini berarti X1 sampai dengan Xn sama dengan min 1 pangkat N kalikan N dibagi A0. Nah, seperti itu. Silakan coba diamati dulu. Ya. Oke, sudah jelas? Baik. Udah ya. Lanjut halaman 4. Ada pertanyaan dulu sampai halaman 3. Lanjut halaman 4. Kita mengenal namanya pembagian istimewa. Pembagian istimewa itu secara umum ada 3 macam. Yang pertama, A pangkat N min B pangkat N. Kita bagi dengan A min B. Ini kita bisa menghasilkan nanti gampang saja. Tinggal kita bagi menggunakan pembagian langsung juga bisa. Bentuknya adalah seperti ini. Lanjutkan terus sampai dengan B pangkat N min 1. Yang kedua, kita bisa melakukan pembagian ini. Ini juga kita sebut sebagai pembagian istimewa. Menjadi A pangkat 2N min 1 min A pangkat 2N min 2 kali B tambah A pangkat dan seterusnya ini sampai dengan min B pangkat 2N min 1. Yang ketiga, A pangkat 2N plus 1 plus B pangkat 2N plus 1 kita bagi dengan A plus B, kita akan mendapatkan A pangkat 2N min A pangkat 2N min 1 kali B dan seterusnya sampai dengan B pangkat 2N. Silakan coba diperiksa kebenarannya sejenak. Oke, sudah? Baik, sudah ya, benar ya. Lanjutkan. Nah, jadi secara umum tadi kita punya, kalau saya punya fx ini adalah polinom derajat n dibagi dengan gx, ya, ini polinom derajat n, di sini adalah polinom
derajat M yang kurang dari sama dengan N, ini hasilnya HX, sisanya SX tadi kan begitu. Ya. Nah, di mana nanti SX sekali lagi itu adalah sisa yang berderajat maksimum N-1. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa kalau saya punya X pangkat 3 min X kuadrat plus 1 misalkan, saya bagi dengan 2X kuadrat min 1, atau sederhananya dulu deh, 2X min 1 gitu ya. Hasilnya saya abaikan dulu. Mencari sisa kan tadi, di sini derajat 1. Berarti di sini maksimumnya derajat 0. Ya. Caranya langsung saja kita masukkan X-nya sama dengan setengah. Ya, jadi setengah pangkat 3 min setengah kuadrat tambah 1. Ini langsung jadi 0. Ini adalah S setengah yang merupakan sisanya. Jadi sisanya adalah 1/8 kurang 1/4 tambah 1. Alias ini 1 min 2 plus 8. Alias 9 kurang 2, 7, jadi 7/8. Tuh. Jadi tanpa melakukan pembagian langsung atau dengan Horner pun kita bisa menggunakan persamaan polinom untuk menentukan sisa bagi. Hasil baginya bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya, kalau tadi kan kita membaginya dengan 2X min 1, tentu hasil baginya harus pangkat 2. Karena kan di sini pangkat 3. Kita misalkan saja AX kuadrat plus BX plus C. Tadi kan sisanya kan sudah tahu 7/8. Maka kita gunakan kesamaan polinom di sini. Yaitu sebelah kiri yang pangkat 3 itu 1. Ya. Sebelah kanan, nah yang pangkat 3-nya berapa? Yang sebelah kanan. Nah sebelah kanan itu yang pangkat 3-nya adalah 2X kali AX kuadrat alias 2A. Sebelah kiri yang pangkat 2 itu min 1. Sebelah kanan yang pangkat 2-nya adalah 2X kali BX yaitu 2B. Lalu min 1 kali AX kuadrat itu adalah min A. Gitu ya. Jadi 2B min A gitu. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kiri yang pangkat 1 itu adalah 0 koefisiennya, yang sebelah kanan yang pangkat 1 adalah 2C min B gitu ya. Lalu sebelah kiri yang pangkat 0 alias konstanta adalah 1, sebelah kanan adalah min C plus 7/8. Jadi kita punya di sini A-nya setengah. Dari sini A setengah kita cemplungin ke situ. Jadi berapa? Min 1 plus setengah min setengah. Jadi min 1/4. Dari sini kita punya C-nya adalah 2C sama dengan B. Berarti C sama dengan setengah B. Jadi min 1/8. Apakah cocok? Kita lihat di persamaan keempat. C-nya 7/8 kurang 1 cocok. Nah, ini kan menandakan cocok. Nah, cocok tuh. Gitu ya. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan hasil baginya. Yaitu adalah setengah X kuadrat min 1/4 X min 1/8. Itu adalah si HX-nya. Gitu loh. Ya. Jadi kesimpulannya, sisa pembagian Fx oleh X min K ya, itu adalah FK. Gitu ya.
yaitu nilai polinom f di X sama dengan K. Ya. Jadi kalau misalkan fx dibagi oleh ax min b, ya, sisa pembagiannya adalah f b per a nantinya gitu kan ya. Oke. Ini yang kita sebut sebagai teorema sisa gitu. Oke. Lanjut. Belum? Oh ya, oke. Sok kalau belum. Silakan. Sok, silakan, ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ada pertanyaan dari seseorang yang anonim. Ini bertanya, kalau dia punya polinom fx, kemudian dibagi dengan x kuadrat plus 1, ya, hasilnya hx, sisanya sx. Bagaimana mencari sx? Ini katakanlah x kuadrat plus 1, katakanlah fx-nya saya misalkan x pangkat 3 plus x min 1. Jelas hx-nya adalah pangkat 1, ax tambah b. Jelas juga sisanya maksimum derajat 1. Saya bisa tuliskan sebagai px plus q. Ya. Maka dengan kesamaan polinom, sebelah kiri yang mempunyai koefisien x pangkat 3 adalah 1, sebelah kanan adalah a. Sebelah kiri yang pangkat 2 adalah 0, sebelah kanan adalah b. Ya kan? Sebelah kiri yang pangkat 1 adalah 1, sebelah kanan adalah a plus p. Jadi dapat p-nya sama dengan 0. Sebelah kiri yang x pangkat 0 adalah min 1. Sebelah kanan adalah b plus q. Jadi kita dapat q-nya adalah min 1. Jadi diperolehlah hasil bagi ax tambah b itu, dan sisanya adalah px tambah q. Px tambah q adalah min 1. Nah, gitu. Ya. Begitu. Oke. Jadi kita nggak masukin dengan x kuadratnya sama dengan min 1. Enggak, begitu ya. Karena di situ kan fx-nya ada pangkat 3. Nanti x-nya bagaimana? Ya. Kalau x kuadratnya min 1, x pangkat 3-nya bagaimana? Kan kita bicara di sini x-nya itu adalah bilangan real. Gitu. Oke. Itu tadi pertanyaan dari seseorang yang mempunyai salah satu hurufnya E pada namanya. Tidak asing orangnya. Dan sedikit nakal. Oke.
Silakan. Ya, mau diamati dulu boleh. Santai aja ya. Santai bro. Oke, lanjut halaman 7. Sudah bisa? Oke, halaman 7. Tadi teorema sisa sudah, gitu ya. Nah, polinom X min K itu merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi polinom ax tambah b itu merupakan faktor dari fx kalau apa? F min b per a-nya 0. Nah, ini yang kita sebut dengan teorema faktor. Nyambung dengan teorema sisa yang tadi ya. Nah, ini nanti nyambung dengan arti akar. Nah, jadi bilangan K nanti disebut sebagai akar polinomnya fx katakanlah. Kalau bagaimana? Kalau K-nya memenuhi fx sama dengan 0. Ya, artinya ya FK-nya ya atau gitu ya. Artinya apa? FK-nya sama dengan 0. Jadi kalau saya punya X sama dengan B per A adalah akar dari fx sama dengan 0, itu kalau bagaimana? Kalau FB per A-nya 0. Yang artinya apa? Artinya fx habis dibagi AX min B. Nah, ini istilah HD diperkenalkan di situ, habis dibagi saya singkat ya. Gitu. Nah, kemudian ada satu bagian lain. Jadi begini. Kalau saya punya sebuah fungsi, kamu udah belajar di limit, ini fungsi yang kontinu. Katakanlah pada interval A sampai B, kontinu itu dia singkatnya praktisnya nggak putus pada interval tersebut. Ya, nggak putus, nggak patah. Kalau patah sih boleh. Ya, tahu kan? Patah dengan putus itu bedanya apa? Kalau putus begini, ini putus. Ya, kalau patah, ini contoh patah. Ini patah, ini putus. Gitu ya. Yang putus susah untuk disambung. Yang patah bisa untuk diperbaiki. Ya, kan patah hati bisa diperbaiki. Putus hati, bye-bye. Gitu ya. Nah, ini kalau fungsi yang kontinu, nggak pernah patah, nggak pernah putus. Bukan nggak pernah patah. Mungkin patah, tapi nggak pernah putus. Gitu ya. Ada dinamikanya di situ. Ini kayaknya kemarin saya baru nonton film Korea kali ya. Kok jadi begini ya ngomongnya. Oke.
Eh, lanjut, ini apa ini? Nah, tadi saya mau ngomongin gini. Kalau saya punya F-nya fungsi yang kontinu di sini, ya, pada interval AB, di sini kita punya FA-nya negatif kan, karena ada di bawah. FB-nya positif. Jadi intinya adalah FA kali FB-nya itu negatif, artinya mereka berbeda tanda, ya. Pasti ada C di bilangan real di antara AB, ya. Sedemikian sehingga FC-nya sama dengan 0. Yang artinya si F itu pasti punya akar minimal 1, gitu ya. Tuh ini akarnya. Tuh ini C-nya. Gitu ya. Di sini FC-nya sama dengan 0. Itu sebuah teorema yang cukup penting ketika kita menghadapi sebuah polinom derajat lebih dari 2. Kita bisa mengatakan apakah dia punya akar? Nah, kita cukup memperlihatkan, nanti ada di soalnya di Cambridge ya sebenarnya. Kita bisa memperlihatkan bahwa kalau ada perubahan tanda, artinya FA, FB-nya di dalam range si function tersebut itu negatif, maka dia pasti ada minimal 1 akar. Begitu. Silakan dilihat dulu. Ya, saya kira gitu ya. Nah, tadi ada Horner itu kan bisa dipakai untuk menentukan hasil dan sisa bagi. Tapi yang kita lakukan tadi pada Horner itu hanya untuk yang derajatnya 1, ya, si pembaginya itu, si BX-nya itu. Kalau derajatnya 2, 3 dan sebagainya, bisa sih kita cari bentuk umumnya, cuman cukup repot kalau kita lakukan sesuai dengan algoritmnya si Horner. Jadi makanya diperkenalkan tadi dengan menggunakan persamaan polinom. Ya, jadi banyak alternatif. 1, pembagian langsung. Kalau linear mau cepat pakai Horner, ya. Pembagian langsung kan cukup panjang. Sudah semakin kompleks pakailah persamaan polinom. Gitu ya. Itu beberapa tips alternatif menentukan hasil dan sisa bagi. Seperti itu. Oke. Silakan ada pertanyaan dulu sampai situ. Sebelum kita lanjutkan dengan latihan pada polinom. Nanti tesnya pukul 10 ya. Masih ada sekitar 1 jaman ya, supaya otaknya nggak lelah. Saya kasih beberapa contoh dulu gitu ya sebelum nanti kalian latihan gitu ya. Wih, siapa itu? William.
Ya, kalau nggak dicoba dulu aja deh yang ini. Ini gampang nih, harusnya bisa nih. Saya fotoin ya, sebentar. 10 nomor aja dulu. Ya, nanti minggu depan tes matrix ya. Ini sudah banyak materi yang dibahas, untuk ada resikonya. PH-nya ngantri. Ya, next week matrix. Ntar saya tulis dulu, takut lupa. Matrix PH kelas 10. Matrix aja, transformasinya nanti aja supaya nggak terlalu banyak. Ini udah bisa ditutup belum? Udah ya. Sok boleh dicoba. Ini latihannya 10 nomor saja dulu, supaya kita nanti bisa diskusikan juga setelah kalian mencoba mengerjakan. Nih, ya. Ini 6 nomor pertama, ini 4 nomor berikutnya. Bagian 2 urayanya nggak usah. 10 nomor saja dulu. Ini untuk umpan balik, bisa nggak menyelesaikan soal-soal ini yang sudah tadi dibahas.